18 Juni 2018, masyarakat digemparkan dengan peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. Kejadian ini menjadi sorotan media karena muatan kapal yang jauh melebihi daya tampung kapal yang tercatat di sertifikat kapal. Ketika berita ini mencuat, keluarga mengaku kerabat korban yang menjadi penumpang kapal berbondong-bondong datang untuk mencari tahu keberadaan para korban. Kapal yang seharusnya hanya mengangkut 40 penumpang, akhirnya diketahui mengangkut hampir 200 orang. Bahkan lebih dari itu, korban yang selamat mengaku bahwa ada sekitar 50 hingga 80 motor yang juga dinaikkan di kapal tersebut. Dugaan-dugaan pun bermunculan, mulai dari alasan logis hingga spiritual. Sama seperti di daerah lain, Danau Toba juga kaya dengan kearifan lokal. Salah satunya adalah cerita ikan mas yang menjadi penunggu Danau Toba. Seorang budayawan bernama Rismon Sirait mengatakan bahwa ada nelayan yang menangkap ikan 14 kg sehari sebelum kejadian peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun. Apakah mitos ini benar? Bagaimana ekspresi Rismon Sirait ketika menceritakan mitos ini? On the Spot Reveal akan mengungkapnya malam ini. Pernyataan dari Bang Rismon mengenai ikan raksasa ini sangat kontroversi. Semua orang membicarakan, jadi viral ini. Sebenarnya ceritanya gimana sih, Bang? Tanggal 18 sore ada yang menghubungi saya. 18 sore itu sebelum peristiwa ya? Pada saat peristiwa ya? Sudah, ya. Ya, karena peristiwa itu tanggal 18 juga ya? 18 ya. Terus ada yang menghubungi saya, ada yang memancing ikan di Paropo, Tahu Silalahi. Saya pergunakan dengan sedikit ilmu telepati, memastikan bahwa kebenaran ikan itu benar diambil atau tidak dari danau. Yang sebenarnya ikan itu sudah diambil tanggal 17, yang mengambil itu 5 orang. Jadi yang 5 orang ini sudah diberikan Tuhan cukup mendapat ikan dari Danau Toba. Dia pergi mancing sebagai nelayan. Iya, memang itu mata pencarian di sana, ya. Tapi kita harus yakini bahwa Tuhan itu memberikan kita itu berkecukupan. Jadi di saat si pemancing ini sudah cukup ikan yang dia dapat, tiba-tiba nongol ikan ini satu lagi. Itu ikan jenis apa tuh ya? Ikan mas yang besar ini. Oke. Ya, karena mereka ada kerakusan, mereka berusaha menangkap ikan yang satu lagi yang paling besar ini. Oke, terus? Ya, padahal mereka nggak tahu mitos di orang Batak itu adalah ada pahan-pahanan namanya. Pahan-pahanan itu namanya ibarat kesayangan. Ibarat kesayangan. Pahan-pahanan. Pahan-pahanan di opung gitu. Pahan-pahanan leluhur kami. Jadi ibarat di dunia nyata kita bisa aja punya anjing kesayangan, kucing kesayangan gitu. Tapi karena yang punya ini adalah orang-orang sakti, ya dia marah, dia tidak terima kalau pahan-pahanannya itu diambil orang sembarangan. Bukan tidak berarti semua ikan di Danau Toba itu, atau apalagi ikan mas itu bukan berarti tidak bisa diambil, tidak bisa dimakan, bisa. Tapi yang satu itu jangan mengambil. Nah, orang itu tidak ada masalah apapun habis itu? Sampai sekarang tidak ada apa-apa. 5 orang tapi itu. Kan kita tidak tahu dengan hukuman dari Tuhan. Karena setelah diambil itu ada orang tua di sana yang melarang untuk dilepaskan kembali. Terus dilepaskan nggak? Tidak, mereka tidak mau melepaskan. Siapa yang ngasih tahu abang kalau memang jenis bentuk seperti ini adalah tidak boleh diapa-apain gitu? Pesan dari orang tua. Oh, pesan dari orang tua. Pesan yang juga yang datang ke saya bahwa udah kalau sudah begini bentuknya itu jangan. Oke. Balik lagi peristiwa itu, setelah kejadian itu abang apa yang abang pikirkan? Setelah kejadian itu saya langsung berangkat ke TKP melakukan satu ritual. Apa yang abang lihat pada saat melakukan ritual itu? Abang lihat apa? Kan lah tadi pakai daun sirih, pakai kemenyan. Jadi di situ ada 6 buruh kami namanya Situlu Sadalanan namanya. Mereka ini selalu bertiga, ya. Jadi yang 3 ini satu dia nggak mau menoleh saya.
Ya. Nah, satu orang ini nggak mau ngelihat. Terus Nggak abang mau. ngomongnya gimana sama dia? Aku panggil terus nggak mau. Seperti apa manggilnya? Pokoknya kita manggil pakai bahasa Batak, Hmm. istilahnya kayak membujuk gitu, tetap dia nggak mau. Coba abang contohin seperti apa? Ibaratnya begini, Namburu, Paula maruhami Namburu, bereng mahami ngatung mariluliru, akapisi mi, gitu kan. Terus dia jawabnya apa? Diam. Nah, apakah karena hal itu sehingga mengakibatkan pada hari yang sama itu banyak orang yang ratusan ya, Iya. orang yang meninggal hanya gara-gara itu? Artinya begini, itu dari sisi spiritual, Ya. ya. Dari sisi kearifan lokal tadi Ya. saya bilang, kerakusan. Kembali kita ke kapal. Ya. Kapal itu yang saya tanya informasi di sana, dia adalah trip terakhir. Pukul 5 harus nyebrang ke Tiga Ras. Ya. Jarak tempuh dari dari Simanindo ke Tiga Ras itu hanya 25 menit. Tapi karena penumpangnya banyak, karena yang mau naik ke kapal itu banyak, dia molor sampai 30 menit. Kerakusan kan? Kalau dia tadi nyebrang 30 menit atau on time, itu tidak akan terjadi. Keserakahan adalah salah satu penyebab yang disampaikan oleh Bang Rismon yang berkaitan dengan tenggelamnya KM Sinar Bangun yang terjadi beberapa waktu yang lalu sehingga menewaskan banyak sekali penumpang pada waktu itu. Seperti apa ekspresi dan wajah yang terlihat dari perasaan Bang Rismon saat menceritakan kisahnya mengenai ikan mas yang ditangkap oleh masyarakat setempat pada waktu itu. Pada saat ia menceritakan, saya bertanya, "Abang dari mana informasi ini? Kalau memang ada ikan dengan ciri-ciri mirip manusia." Ia mengatakan, pesan dari orang tua. Saat ia menyampaikan kalimat pesan dari orang tua, penekanan kata orang tua tersebut makin menghilang di akhir. Ini menggambarkan ada keraguan dari apa yang disampaikan. Satu, kedua, mengagungkan orang tua tersebut sehingga mengakibatkan agak sulit ia mengeluarkan kalimat dengan penekanan lebih tegas. Mitos adalah keyakinan yang diyakinin bersama oleh sebuah lingkungan atau masyarakat setempat yang diceritakan secara turun-temurun untuk anak cucunya. Sebuah kearifan lokal yang patutnya kita hormati. Kami dari segenap tim On The Spot Review turut berbela-sungkawa atas peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun. Semoga para korban dapat diterima oleh Tuhan dan keluarga korban bisa menerima dengan tabah dan tawakal.